Halo, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program Dua Layar Dua Perempuan. Hari ini tanggal 21 April 2022 kami hadir kembali dengan program Dua Layar Dua Perempuan. Meskipun harusnya ini sudah masuk ke agenda edisi ke-21, tetapi karena ada hari raya yang tidak bisa dilewatkan dan tidak bisa juga mengundang beberapa narasumber yang sedang merayakan hari raya tersebut di tanggal itu, sehingga kami berpikir bahwa tidak apa-apa, kita off dulu selama beberapa hari yang lalu, dan sekarang kita mulai lagi. Dan hari ini kebetulan ada satu narasumber perempuan muda, Kartini Millennials, Kartini Modern, yang mau berbagi cerita inspiratif tentang perjuangan hidupnya, khususnya ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga plus menjadi seorang penggerak di bidang UMKM gitu. Nah, kita masih menunggu sambungannya. Oke, selamat sore Kakak Indah Koni yang sudah bergabung. Mohon bersabar sebentar. Oke, saya sedang mengundang ini. Oke, sudah bergabung. Halo, Mama Nay. Selamat sore. Selamat sore. Hai Nay. Selamat Halo. hari Kartini buat Mama Nay dan Nay, juga Kakak Indah dan teman-teman lain yang mungkin akan bergabung. Kakak Ren, selamat hari Kartini. Bagaimana hari ini merayakan Kartini? Meriah? Kami Kartininya di kampung, Tete Imat. Oke, pasti dengan caranya sendiri ya. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore, Mama Nay dan Nay sudah mau bergabung di program Dua Layar Dua Perempuan. Saya dapat bocoran dari Pak Suami ini bahwa Mama Nay juga suka menonton tayangan kita ya. Jadi saya berterima kasih Mama Nay mau berkontribusi dalam edisi kali ini edisi ke-12 untuk program Dua Layar Dua Perempuan. Hai Pak Suami, Pak Rikar Jundu sudah bergabung. Halo. Itu Bapak Nay itu sudah bergabung itu ya. Oke. Baik. Hari ini hai Papa. Oke, hari ini tepat di tanggal 21 April, kita semua perempuan Indonesia turut bergembira karena kita merayakan Hari Kartini. Bertepatan dengan hal tersebut, Mama Nay bersedia untuk berbagi cerita inspiratif untuk kita. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya yakin pasti sibuk juga lagi liburan di kampung ya bersama Nay dan keluarga. Mungkin kita mulai saja di awal. Mama Nay mungkin bisa sinyalnya kurang bagus, jadi maaf kalau agak lag. Oke, mungkin Mama Nay bisa mengenalkan diri dulu nih, siapa nih kali ini perempuan inspiratif yang mau berkontribusi untuk berbagi cerita bersama kita semua di hari berbahagia ini. Dipersilahkan Mama Nay. Selamat sore. Pertama, saya terima kasih kepada Tata Imat karena saya dipilih untuk ikut acara yang sangat spesial, apalagi hari ini Kartini. Jadi hari ini Tata Imat saya pakai kebaya, walau di rumah. Juga. Oke, ya. Modern tidak hanya untuk ibu-ibu yang kerjanya di kantor atau di sekolah, tetapi juga untuk ibu rumah tangga. Oke, ya.
bisa lagi diceritakan asalnya dari mana dan mungkin selama ini ya sedang melakukan apa, akhir-akhir ini kesibukannya apa saja selain mengurus Nai dan bapaknya begitu. Nama saya, nama lengkap Florida Nuryati Kabut, biasa dipanggil Yati, sudah menikah dan punya anak. Tuh. Oke. Saya ibu rumah tangga. Oke, baik Mama Nai. Nanti kita kulik-kulik lagi lebih dalam sepak terjang Mama Nai selama ini sebagai seorang Kartini modern di tengah-tengah situasi global dan nasional yang fluktuatif ya. Dan saya tahu cerita semua di balik layar perjuangan Mama Nai dan Bapak Nai, dan itu yang juga menginspirasi saya untuk mengundang Mama Nai berbagi cerita. Oke, Mama Nai, karena temanya itu ya kita masih sama ya. Kita Kartini modern, dan sebagai seorang Kartini modern kita saat ini adalah suatu kewajiban kita juga bukan hanya bisa memberdayakan diri sendiri, tapi kita juga bisa memberdayakan orang lain. Nah, terkait soal memberdayakan diri sendiri nih, saya yakin Mama Nai di tahapan sekarang itu punya banyak cerita inspiratif nih. Sebagai seorang perempuan, kalau tidak salah dulu sempat ya mengenyam bangku kuliah dan menamatkan dengan gelar sarjana pendidikan di bidang pendidikan matematika, tapi saat ini justru profesinya itu tidak arah ke situ, justru bergelut di bidang UMKM ya, dan punya brand sendiri. Nah, itu yang kami tertarik untuk mengulik itu. Seperti apa sebenarnya kisah-kisah sampai pada titik itu tuh, dan mungkin dari cerita itu juga bisa ya menginspirasi perempuan-perempuan muda di luar sana atau sesama perempuan lainnya yang mungkin ingin uh, bergerak di bidang yang sama. Dipersilakan Mama Nai. begini Tata Imak, saya boleh ceritakan sedikit tentang masa lalu Tata Imak. Oke, saya sampai ke tahap sekarang. Saya dulu Tata Imak, saya itu mengalami diskriminasi sosial. Oke. Pas saya berkenalan dengan bapaknya Anu yang ya. Karena fokus yang berbeda. Oke. Tidak terjadi hanya di bangku kuliah, tapi sampai saya berumah tangga pun saya mengalami. Oke. Terus banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita selesai kuliah, kita harus langsung bekerja. Misalnya saya kan harus bekerjanya di sekolah. Begitu banyak orang yang menuntut saya harus bawa lamar mana begitu. Saya rasa itu adalah pemikiran yang kuno Tata Imak, karena zaman dulu dengan zaman yang sekarang itu berbeda. Jadi kendala teknis sedikit tadi. Oke, dilanjutkan. Lalu bagaimana struggle-nya ketika dapat diskriminasi sosial itu? Apakah sedemikian terpuruknya atau justru itu jadi titik awal untuk bangkit memulai semua banyak hal baik yang hingga saat ini dirasakan? Awalnya Tata Imak pasrah karena kita kemana-mana saja, ke keluarga pun pasti selalu ada pertanyaan yang sama, bawa lamarannya gitu. Padahal kan saya berbisnis sejak selesai kuliah, saya mulai berbisnis. Walaupun jatuh bangun, saya tetap berbisnis hingga sampai sekarang. Tetapi tetap saja pekerjaannya saya itu dianggap remeh oleh orang lain, gitu. Karena yang mereka tuntut saya harus mengajar. Oke, jadi diskriminasi itu atau merasa bahwa didiskriminasikan karena
latar belakang pendidikan tidak matching dengan profesi sekarang itu sangat dirasakan ya oleh Mama Nai. Oke. Kalau waktu itu ya itu Tata, terasa sekali itu dari teman-teman perempuan. Maksudnya mereka membandingkan saya sebagai mahasiswa dengan bapaknya Anu. Begitu. Itu pas kami Oke. pasaran Tata Ima. Saya merasakan itu. Oke. Lalu setelah pada akhirnya berjodoh dan jadi dan menekuni profesi yang berbeda selain di luar dari ya status harusnya menjadi guru di bidang matematika, apakah ini juga masih mendapatkan diskriminasi tadi seperti yang Mama Nai katakan? Apakah perempuan-perempuan tadi yang juga mendiskriminasikan Mama Nai ketika masa ya pacaran dengan Bapak Nai juga ya mereka melakukan hal yang sama ketika pilihan hidup itu untuk ya lebih baik berbisnis daripada menekuni misalnya menjadi guru lah untuk bidang matematika? Apa? Oke, mungkin karena sinyalnya terputus-putus ya. Apakah suara saya didengar dengan baik? Ya, ya. Oke, ini. Oke, jadi maksud saya begini. Tadi Mama Nai sudah cerita bahwa Mama Nai menghadapi pergulatan, diskriminasi yang cukup besar, yang justru itu dari sesama perempuan ketika mulai ya berhubungan dengan yang sekarang jadi bapaknya Nai, dan itu sangat mempengaruhi mental pasti ya Mama Nai. Ya. Lalu ketika sudah jadi istri dan Mama Nai tidak memutuskan untuk menjadikan ya profesi Mama Nai sebagai guru matematika dan memilih jalan untuk berwirausaha, apakah ini juga mendapatkan diskriminasi juga dari lingkungan pertemanan yang sama juga yang mereka diskriminasi ketika berhubungan dengan Bapak Nai? Kalau sekarang Tata Imak itu bukan dari teman tapi keluarga. Oke, bisa diceritakan seberapa itu berdampak pada dirinya Mama Nai ketika merasa didiskriminasikan? Awalnya Tata Imak saya merasa tertekan karena mungkin dari kami punya keluarga besar itu mungkin hanya saya saja yang tidak bekerja misalnya di kantor atau di sekolah itu. Tetapi lama kelamaan saya merasa begini Tata Imak, ini kan keluarganya saya. Terus saya bekerja dari bisnis saya yang tidak merugikan orang lain. Terus saya menganggap mereka, misalnya ketika saya menganggap mereka kekurangan, ya buat apa saya fokus dengan kekurangan itu? Ya. Jadi saya selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi dengan keluarga saya, apalagi suami saya dukung dengan bisnis saya. Kami berbisnis bukan hanya saya, tetapi suami saya juga berbisnis. Di pagi harinya, tepat sampai sorenya itu dia di kampus, setelah itu kami menjalani bisnis bersama-sama, bukan hanya saya. Oke, baik. Jadi mungkin saya coba merapikan cerita ini ya. Mungkin ada yang baru bergabung. Jadi perlu diketahui Mama Nai ini awalnya dulu adalah mahasiswa dari bapaknya Nai dan ya bagian dari keluarga besar Unika Santo Paulus. Lalu mereka berjodoh, menikah, punya anak dan memilih jalan hidup bukan untuk jadi guru karena menempuh pendidikan itu harusnya pendidikan matematika, tapi menempuh pendidikan tapi mengambil jalan untuk jadi ya pengusaha UMKM ya gitu. Dan Mama Nai merasakan bahwa jalan-jalan yang dipilih sampai pada titik tersebut itu ternyata banyak tantangan ya. Kalau sebelum menikah tantangan dari lingkungan pertemanan karena dikecengin lah karena kok kamu berani pacaran sama dosen, mungkin begitu ya maksudnya. Lalu sekarang ketika kita menjadi guru mungkin seperti kebanyakan tamatan-tamatan lain yang dengan status pendidikannya memilih jadi guru, tapi Mama Nai sangat percaya diri untuk membangun bisnis sendiri gitu. Dan ternyata Mama Nai tadi ceritakan bahwa lingkungan terdekat keluarga Mama Nai dalam tanda kutip itu juga merasa bahwa pilihan itu pilihan yang tidak bijak sebagai sebagai seorang dengan ya punya latar belakang pendidikan yang baik. Harusnya mengambil profesi yang ya tadi jadi guru atau kerja kantoran dan sebagainya, karena stigma mereka mungkin masih belum sefrekuensi dengan pemikiran Mama dan Bapak Nai. Nah,
Oke, kita tinggalkan dulu yang ya toksik-toksik begitu ya. Saya tertarik lebih hari ini, sore ini, ingin mengupas soal bagaimana sampai pada akhirnya Mamana itu bisa ya steken di tahap ini tetap memilih jalan itu untuk atau memilih menjadi pelaku usaha UMKM dengan brandnya, kalau saya apa namanya brandnya kemarin? Naik. Naiku, dan juga Bapak Nai bergerak dalam bisnis selain sebagai dosen ya ada Flores Corner kalau tidak salah. Nah, ini kan pilihan usaha yang istilahnya apa ya? Ya unik ya. Tidak semua orang akan berpikir ke situ karena ya harusnya jalan yang dipilih bukan ke situ. Tapi yang saya ingin cari tahu ini seberapa menjanjikannya bagi seorang perempuan ini. Saya abaikan dulu Bapak Nai dengan Flores Cornernya, meskipun ya itu sudah sangat bergema di kota Ruteng. Tapi saya ingin cari tahu dari Mama Nai, seberapa berpeluangnya kah seorang perempuan dewasa ini untuk mengambil jalan sebagai pelaku usaha UMKM. Nah, ini yang mungkin tips juga Mama Nai bisa bagikan mungkin untuk orang lain yang masih bingung memilih, saya harus buat apa nih? Saya punya potensi ini tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Silahkan Mama Nai berbagi tipsnya. Oke, Tante Imak. Pertama itu kami ada bisnis. Bisnis yang pertama itu dulu ada bisnis Oriflame, Tante Imak. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Setelah itu kami memilih untuk menjual barang-barang walaupun jatuh bangun. Begitu, apalagi pas corona kemarin Tante Imak, itu terasa sekali sepi, tidak ada pelanggan, pokoknya hilang begitu saja. Terus akhirnya dimulai lagi, tapi kami tidak berhenti di situ karena memang sudah fokus untuk menjalankan bisnis apapun ya resikonya. Terus saya apalagi saya belajar menjadi ibu untuk Nayara. Nayara tidak ada yang jaga, jadi saya memutuskan untuk bekerja dari rumah, menjaga anak, dan bisa menghasilkan uang dari rumah. Oke. Berarti kalau saya bisa tangkap, berarti dengan segala sebenarnya peluangnya itu ya kecil untuk mengambil itu ya, karena Mama Nayara tahu bahwa Mama Nayara juga harus mengambil peran sebagai ibu dari Nayara dan sudah mencoba beberapa bisnis sebagai reseller ya kalau tidak salah di awal-awal ya, reseller produk-produk tertentu, dan itu ya juga jatuh bangun tapi tetap merasa bahwa saya harus tetap tetap tangguh ini di jalan ini, dan pada akhirnya berani berdiri dengan produk sendiri, brand sendiri, meskipun ya masih level kecil-kecilan, tapi saya dengar dari Bapak Na itu ya pelanggan tetapnya cukup banyak. Nah, kira-kira selain ya harus butuh usaha yang ekstra untuk bertahan di jalur ini sebagai pelaku usaha UMKM, apalagi sih menurut Mama Nayara yang paling penting harus diingat atau dilakukan oleh seorang ya perempuan lainnya kalau mau bergelut di bidang usaha ini? Ini sebutannya kalau tidak salah startup ya, apalagi produk Naiku ini kan sudah mainnya online juga kan. Nah, sebagai pelaku startup di bidang usaha UMKM, selain kerja keras, apalagi nih yang bisa Mama Nayara berikan tipsnya? Kerja keras sudah pasti. Kita harus terus bekerja, bertahan, dan harus selalu bersyukur. Ya. Oke, oh iya, hebat. Bergerak, bersyukur, apalagi tadi yang ketiga? Bertahan dan bersyukur. Oke, bertahan, bergerak, bertahan, dan bersyukur. Ini gampang-gampang susah ya Mama Hera, karena jujur banyak di antara kita perempuan juga sudah mulai terjun di usaha bisnis startup sederhana, jadi reseller, e-commerce, tetapi tidak ada yang kadang lebih dari setahun. Nah, ini Mama Nayara ini kalau boleh tahu sudah berapa lama bergerak di bidang usaha ini?
mulai dari tahun 2019. 2019. Oke. Nah, sampai pada titik ini nih sudah ada brand Nayara. Kira-kira seberapa besar support dari lingkungan sekitar, khususnya sekarang sesama perempuan, melihat bahwa, kegigihan, ketangguhan, kerja keras Mama Nayara dan Teams, maksudnya dengan Bapak Nayara ini pada akhirnya bisa sampai pada level ini. Bagaimana sekarang respon dari orang-orang terdekat, para perempuan-perempuan di sekitar Mama Nayara, bagaimana? Uh, karena sekarang kan kami jualannya sistem online Tata Ima. Jadi ini tetangga-tetangga yang di atas tuh di Rangkas, mereka baru tahu sekarang bahwa kami ini jualan. Karena kami di atas itu pintu kan selalu ditutup. Jadi orang tidak tahu kalau kami itu bisnis. Oke, dan mereka merasa lebih menghargai dalam tanda kutip, lebih tertarik untuk membeli, bergabung dan lain sebagainya. Ya, membeli. Sekarang kan mereka sudah tahu kalau kami ini jualan. Kalau tetangga sih sekarang sudah banyak yang pergi ke rumah untuk lihat langsung barangnya. Dan mereka bisa. Oke, berarti mereka dukung juga. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira kan ya pandemi COVID ini juga kan pasti memberikan impact atau dampak yang sangat besar di bisnis ini ya, di mana pasti ya konsumen itu pasti menurun gitu karena ya susah mendapatkan ya income di masa-masa pandemi saat itu. Seberapa itu berdampak juga pada bisnisnya Mama Nayara dan tim? Kalau untuk pas awal-awalnya itu kata Ima, pokoknya kosong sekali sampai 1-2 bulan itu tidak ada pelanggan sama sekali. Sekarang baru 2022 ini baru ini kembali normal seperti awal-awalnya kami jualan. Oke, dan pelanggan atau konsumen yang ingin membeli produknya itu semakin banyak. Kalau boleh tahu nih, produk apa saja yang dijual oleh Mama Nayara di ya Flores Corner dan juga untuk produk Naiku ini? Kalau yang sekarang itu yang untuk Naiku itu pakaian Tata Ima. Yang pakaian dewasa anak-anak? Yang lebih banyaknya itu untuk perempuan. Oke, pakaian dewasa perempuan. Itu pakaian formal, semi formal atau pakaian-pakaian kasual? Ada pakaian formalnya, semi formal, untuk anak-anak juga ada. Oke. Nah, biasanya kalau boleh tahu mungkin supaya juga mungkin ada yang nonton tertarik nanti untuk kulik, bisa lihat toko online-nya itu di mana, Mama Nay? Kami punya halaman tersendiri di Facebook Tata Imak, namanya Naiku Collection. Oke, Naiku Collection. Oke, kalau website sendiri, saya dengar kemarin kan mungkin join dengan websitenya suami di Flores Corner, ada masih di bawah Flores Corner Tata Imak. Tetap di situ. Oh iya. Oke, siap. Oke, baik. Ini menarik lagi. Nah, sekarang Mama Naya ini kan termasuk ya meskipun belum sebesar yang mungkin orang pikirkan, tapi kan sudah bergerak, sudah melewati beberapa masa sulit, tetap stabil, tetap berusaha di bidang itu. Nah, kira-kira Mama Naya punya harapan tidak misalnya untuk teman-teman perempuan, sesama perempuan di kampungnya Mama Nai, namanya kampung apa sana? Kalau saya boleh tahu? Wajur. Wajur itu di mana? Di daerah mana? Di Golo-Golo ke sini, Tata Imak. Oke, di daerah Golo-Golo, sebelum Golo-Golo, Manggarai Tengah ya? Barat. Oh, Manggarai Barat, oke. Nah, saya kurang paham. Oke, nah, bagaimana juga Mama Nai melihat bahwa mungkin perempuan-perempuan di daerah perkampungannya Mama Nai untuk bisa mandiri, untuk bisa bergerak dengan potensinya masing-masing itu punya peluang seperti apa yang bisa Mama Nai lihat dan pada akhirnya Mama Nai mungkin bisa
ya beri juga tips dan trik mungkin juga atau memberikan gambaran dengan potensi yang ada untuk perempuan di kampung yang memenai yang mungkin dulu mereka menganggap remeh pilihannya memenai untuk bergerak di bidang usaha ini, tapi pada akhirnya ketika mereka melihat memenai sudah stabil pada level ini, kira-kira ada pesan apa untuk sesama perempuan dulu di kampungnya memenai? Begini Tata Imak, ini sejak awal saya membuka bisnis ini, saya membuka peluang untuk adik-adik yang sudah tamat kuliah, bahkan yang masih kuliah untuk jadi reseller, maksudnya untuk menjual sama produknya Naiku begitu. Tetapi Oke. saya rasa kalau orang di kampung itu Tata Imak, gengsinya itu lebih tinggi Tata Imak. Oke, jadi responnya bagus atau tidak mereka menanggapi tawaran itu? Soalnya begini Tata Imak, jaringan lah, pulsa lah, pokoknya mereka tidak terlalu ini dengan yang namanya jualan. Oke, mereka belum terlalu antusias ya. Oke, padahal ya kalau dipikir Mama Nai merasa bahwa ini peluang yang cukup besar untuk perempuan-perempuan milenials Kartini milenials abad ini tetap bisa berbisnis dengan memanfaatkan ya berbagai macam platform digital ya, startup digital, e-commerce di Facebook atau layanan di ya toko-toko online besar ya kayak Tokopedia, Shopee sebenarnya itu kan bisa jadi resellernya mereka juga. Tapi ya Mama Nai lihat bahwa peluang itu ternyata tidak gayung bersambut ya untuk perempuan-perempuan lain di belum memulai tapi sudah takut tidak barangnya tidak laku. Oke, itu berarti mungkin juga ketakutan yang sama untuk pelaku-pelaku lain di luar sana untuk perempuan-perempuan yang mau berusaha ya. Takut orang tidak beli, takut begini, takut begitu. Akhirnya mereka belum memulai tapi sudah takut. Begitu. Oke. Tapi seharusnya ya jangan seperti itu ya Mama Nai, karena Mama Nai sendiri sudah membuktikan itu. Oke, nah sekarang beberapa poin terakhir ini. Kalau ya melihat bahwa versi perempuan saat ini dengan versi perempuan di masa Kartini itu kan ya tantangan dan hambatannya itu kan sangat jauh berbeda. Masa dulu kita tidak berhadapan dengan internet dan lain sebagainya. Sekarang perempuan millennials, Kartini millennials itu berhadapan dengan ya, banyak tantangan seperti itu yang tidak pernah dipikirkan. Nah, salah satunya berdampak pada pola asuh. Nah, ini karena Mama Nai adalah seorang ibu, saya juga ingin cari tahu nih, bagaimana sebenarnya Mama Nai memberikan pola asuh seperti apa untuk Sinai, sementara harus Mama Nai juga bekerja dari rumah sebagai pelaku usaha UMKM gitu. Kira-kira ada cerita menarik apa nih yang bisa dibagikan tentang pola asuh tersebut? Selama masa pandemi kan Bapak Nai kan kerjanya dari rumah. Jadi kalau misalnya pagi, kadang Nai kan bangunnya terlambat. Jadi saya bangun pagi itu langsung upload barang ke media sosial. Oke. Setelah upload barang, pasti Yaya bangun, saya kerjanya untuk Nayara. Jadi kami itu Tata Imak di rumah, ada waktunya untuk bermain HP, ada waktunya kami berdua itu main dengan Nayara. Jadi tidak begini dia tidak selalu di HP terus. Oke. Nayara kalau boleh tahu umur berapa? Umur 2 tahun, Tata Imak. Jadi dia bisa minta sendiri begini. Kalau dia mau main, dia mintanya Bapak simpan HP, Mama simpan HP. Jadinya waktunya kami untuk bermain. Oke. Bisa diulangi, ada hack sedikit tadi. Bagaimana? Nayara, bagaimana kalau mau bermain? Nayara sekarang Tata Imak, ada waktunya dia mau main dengan saya, ada waktunya dia mau main dengan bapaknya. Dan ada waktunya itu dia meminta mama dengan bapaknya harus bermain bersama-sama. Jadi dia suruh papa dan mamanya untuk tidak boleh pegang HP. Oke, oh ini menarik ya. Berarti dia sendiri paham bahwa ternyata bermain HP itu membuat ya saling acuh tak acuh juga di antara kalian bertiga ya. Oke. Apakah sedemikian sulitnya mengasuh anak sambil bekerja di rumah sebagai seorang perempuan modern? Tidak. Okay. Saya menjadi seorang ibu, saya belajar bukan karena
misalnya belajar dari orang lain, tapi saya belajar dari Nayara untuk menjadi ibu yang baik untuk Nayara. Oke, berarti bukan Nayara saja belajar dari mamanya, tapi mamanya juga belajar dari. Dan ini memberi efek yang sangat signifikan untuk pola asuh Mama Nayara kepada Nayara juga dari Bapak Nayara ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan apa yang bisa Mama Nayara bagikan untuk perempuan-perempuan inspiratif di luar sana yang mungkin punya situasi-situasi yang sama seperti Mama Nayara, punya pergumulan yang sama untuk pilihan hidup, pilihan pekerjaan, ataupun bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan lain seperti harus kerja dari rumah sambil mengurus anak. Ada pesan-pesan terbaik tidak untuk perempuan-perempuan di luar sana? Ini untuk pesan untuk mungkin untuk ibu-ibu yang seperti saya yang kerja dari rumah, teruslah bekerja, jangan berhenti bergerak, terus tetap bertahan di hal yang baik dan harus selalu bersyukur dalam arti jangan terlalu fokus dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita fokus dengan hal yang kurang, berarti kita tidak pernah merasa berkecukupan. Oke, aduh ini positif sekali ya. Masih muda tapi sudah sebijak itu. Ya, saya sangat optimis bahwa apa yang tadi Mama Nayara sampaikan itu energinya juga bisa sampai kepada kami semua yang mendengar. Dan semoga Mama Nayara juga tetap semangat bergelut di pilihan hidupnya sekarang. Sukses untuk semua tahapan hidup, pilihan hidup yang sudah Mama Nayara dan Bapak Nayara pilih. Dan kalau misalnya butuh kami sesama perempuan mungkin untuk sekedar iklan atau mungkin ada barang yang dirasa pas dengan tubuh kami yang sudah XXL ini, ya bolehlah saling sharing karena sejatinya perempuan harus saling mendukung sesama perempuan. Oke, baik, saya tutup sesi hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Semoga kita tetap saling berbagi dalam kebaikan, saling mendukung dalam kebaikan untuk kita sama perempuan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk Mama Nayara dan semua perempuan-perempuan terbaik di Indonesia dan juga khususnya yang sedang menonton, termasuk juga para pendukung Kartini, yaitu para bapak-bapak kita di belakang layar, para pasangan kita masing-masing yang tetap menjadikan kita spesial sehingga kita bisa berdaya bagi diri sendiri dan bisa berdaya bagi orang lain. Oke, sekali lagi Mama Nayara terima kasih. Sukses untuk semuanya. Oke, saya tutup sesi ini dengan ucapan selamat sore, sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi.